Bidadari, Chapter 89. Siapa yang nyuruh? Jangan teriak, sakit ke telinga. Ya. Tapi Aida tak mau mendengar. Aku berbani mulutmu. Ancaman yang sepertinya akan dilakukan oleh Reiko betul-betul. Itu yang membuat Aida memilih diam daripada dia harus tersiksa lagi. Memar di wajah saya juga belum hilang, Pak. Masa udah mau diperban lagi? Makanya diam dan jangan banyak bergerak. Berat tahu. Biarin, saya nggak minta digendong, Pak. Turunin saya, Pak. Sayangnya pria tadi hanya setengah berdiri dan sudah menggerakkan tangannya menopang tubuh Aida. Reiko betul-betul mengangkat Aida dengan kedua tangannya kali ini. Pak, turunin. Jijik, ngapain dia gendong-gendong aku? Sejujurnya dalam hati Aida, dia tidak pernah bermimpi sama sekali ingin digendong oleh Reiko. Sejak dirinya sadar kalau pernikahannya itu pura-pura. Tapi apa yang terjadi sekarang? Sungguh Aida tidak bisa menerima ini. Sudah seperti cacing kepanasan, Aida tidak mau disentuh oleh Reiko. Dia pun menggeliat di atas kedua tangan pria itu mau turun. Diam, nanti kamu jatuh. Biarin. Kalau kamu nggak mau diam juga, aku punya kekuatan buat ngikat kamu. Dan aku bisa lakban mulut kamu. Apa perlu aku membuktikan melakukan itu? Ini merepotkan juga. Kaki dan tangan Aida saja sudah luka. Dan dia tidak mau lagi mendapat masalah baru. Bapak jangan macam-macam sama saya ya. Aku pria dewasa dan aku suka dengan wanita yang memiliki bagian depan tubuh yang besar. Jadi kamu jangan berpikir macam-macam kalau aku mau melakukan sesuatu padamu. Tidak sama sekali. Ekor mata Reiko pun bertemu dengan pandangan mata penyelidik dan penuh curiga dari Aida. Wanita itu masih belum percaya sepenuhnya dengan yang dikatakan Reiko. Aku hanya membantumu sampai kamar mandi supaya tidak luka-luka lututmu. Lagian kamu juga cari masalah denganku. Reiko membawa Aida ke kamar mandi sambil mengomel. Harusnya kamu memberitahukan padaku siapa orang yang menelepon. Kenapa tidak melakukannya? Seru Reiko saat langkah kakinya masuk ke dalam kamar mandi dan matanya melirik Aida. Dan kalau mau membuat modifikasi skenario Pak Demu jadi pacarmu, harusnya katakan padaku. Lah, memang Bapak ndak kenal sama Pak Dewaluyo? Dia itu kan deket banget sama kakeknya Bapak, Romo Adiwijaya. Aida bicara saat Reiko sudah mendudukkannya di kloset. Kamu pikir aku tinggal di sana setiap hari apa? Iya, masa kakekmu enggak pernah cerita sih? Ya, masa aku peduli sama tetangga kakekku? Ini orang memang hanya peduli pada dirinya sendiri sih. Makanya hati Aida makin gemas. Jadinya, ngobrolnya entar deh Pak. Bapak cepetan keluar sekarang. Bapak sudah cukup membantu saya sampai ke kamar mandi. Dan terima kasih atas bantuannya. Tapi Reiko masih berada tetap di kamar mandi itu, menatap Aida meskipun tangan kiri Aida sudah menunjukkan ke arah pintu keluar kamar mandi. Entah apa yang dipikirkannya, Aida makin gemas. Pak, itu pintunya Pak, cepat keluar. Rasanya Aida ingin sekali mencakar-cakar wajah seseorang yang ada di hadapannya dan belum pergi kemanapun. Mau apa lagi dia? Justru sekarang Reiko menaruh tangan kanannya di dinding di samping Aida sehingga membuat wanita itu terpaksa harus memundurkan kepalanya ke belakang karena posisi Reiko tidak lagi berdiri tegak tapi condong ke depan dan menatapnya serius dengan wajahnya yang hanya berjarak kurang lebih 2 jengkal dari posisi wajah Aida. Haduh, dia pakai parfum sebotol ya? Ya, karena aroma dari parfum Reiko benar-benar tercium sekarang memenuhi paru-paru Aida.
Kalau tadi saat pria itu mengangkat tubuhnya, Aida bisa melengos dan menjauhkan wajahnya dari pakaian Reiko. Tapi saat ini dirinya tidak bisa melakukan itu karena Reiko ada di depan wajahnya dan dia tidak bisa menatap ke arah manapun. Aku tuh sempat berpikir kalau kamu tuh memang berniat culas sama keluargaku. Kamu ingin mengambil uang keluargaku dan kamu mau pergi dengan laki-laki itu setelah mendapatkan semua yang kamu inginkan. Ya ampun, drama banget sih Pak. Udah kayak sinetron di TV aja sih. Aida malah mencibir di saat dirinya mendengar apa yang ingin diutarakan Reiko. Benar-benar gak guna. Bapak kalau mau bicara begitu saja, tunggu saya sampai keluar dari kamar mandi coba Pak. Protesnya lagi. Tak salah dong kalau Aida meminta seperti itu pada Reiko. Lagian sekarang dia ada di kamar mandi dan sesuatu sudah sampai di ujung. Kenapa pula harus mengobrol di sana? Keluar dong Pak, please Pak. Kalau Bapak nggak ngerti bahasa Indonesia, please leave me alone to pampering myself here. I need me time. Saya udah nggak tahan mau pipis Pak. Ya, aku tahu kamu bisa bahasa Inggris dan kamu pintar. Kamu peringkat 1 dari kelas 1 SD sampai kamu kelas 3 SMA. Apalagi ini, Aida sudah jelas menyuruhnya untuk keluar, tapi Reiko malah mengomentari nilai dari sekolahnya. Bagaimana Aida tidak gemas? Pak, keluar Pak. Wajahnya makin memelas. Saya udah nggak tahan pengen pipis dan aduh saya mau nyuci Pak. Ini banyak banget nanti kalau nembus banyak gimana? Nyucinya lebih banyak lah. Saya nggak pakai yang pakai gel, pakai sayap soalnya. Saya jijik sama gelnya. Kamu ngomongin pembalut? Iya, Pak Reiko Byakta Adiwijaya. Saya ngomongin pembalut sama saya mau pipis. Cepetan menyingkir Pak. Protes Aida yang kalau dia tidak sakit mungkin dia ingin mendorong pria itu cepat-cepat menyingkir dari kamar mandi dengan cara menendang. Terus pengen nyuci itu pembalutnya? Tanya Reiko lagi seperti mengkonfirmasi sesuatu yang membuat Reiko memijat kepalanya sendiri. Ya iyalah Pak, dicuci. Kalau enggak dicuci kan gimana? Jawabannya membuat Reiko memutar bola matanya dan mencibir. Tanganmu kayak gitu, udah lipat dan buang aja. Makin kesal dia. Nggak mau Pak, pamali. Nggak biasa aku kayak gitu Pak. Aida memilih menggelengkan kepalanya pelan, masih dengan tangan kirinya yang mengarah pada pintu kamar mandi, mengharapkan pria di hadapannya cepat-cepat pergi. Bisa aja kalau kamu mau kayak gitu. Gimana juga aku harus bersihin itu Pak. Nanti kalau dijilat setan gimana? Terus ada mitos kalau misalnya itu digigit binatang, dibawa sama binatang, dimakan binatang kayak anjing gitu. Katanya itu bisa bikin kita jadi gila. Saya masih enggak mau gila Pak. Cih, ada-ada aja. Zaman sudah tahun 2023, masih ada yang seperti itu dipercaya. Gerutu Reiko kesal. Udah deh Pak, cepetan keluar Pak. Malas Aida berdebat dengan Reiko, dia juga sudah tidak tahan pengen pipis. Tapi bagaimana dia menurunkan celananya kalau ada Reiko di sana? Hais, ini hari yang menyebalkan dalam hidupku. Reiko mengusap wajahnya dengan kedua tangannya, seakan memang hidupnya sangat berat. Kalau sudah tahu menyebalkan, Bapak keluar cepetan, gedek Aida. Saya tidak menyuruh Bapak berdiri di situ. Dan Bapak cepet-cepet telepon teman Bapak tadi itu. Siapa itu namanya? Alif. Suruh dia tidak perlu mengirim istrinya kemari juga. Saya tidak apa-apa Pak. Cepet Pak, pergi Pak. Memang Reiko saja yang merasa kesal dan sebal. Aida pun merasakan hal yang sama. Makanya dia membulatkan matanya, memekik dan mengulang menyuruh Reiko untuk segera pergi. Dari tadi sudah diusir memang tidak pergi-pergi. Bagaimana Aida tidak kesal?
Dan ini juga membuat Reiko membuang nafasnya sambil menatap ke langit-langit kamar mandi seperti ada sesuatu yang berat di kepalanya dan kembali menatap Aida kemudian. Kamu tuh bener-bener ya, aku bener-bener enggak nyangka kalau aku harus ngelakuin kayak gini. Keluh Reiko memaki. Ngelakuin apa? Lah aku juga enggak nyuruh kok. Bapak gendong saya ke sini. Kapan saya nyuruh? Saya ngusir malah. Aida tetap menjawab di saat Reiko makin gemas. Mana Aida juga menggunakan bahasa aku dan saya dicampur seperti gado-gado. Sudahlah, diam. Kita selesaikan cepat. Selesaikan apa? Ya, awas tangannya Bapak. Jangan pegang celana saya. Reiko memang kini membungkuk dan menaruh tangannya di pinggangnya Aida, memegang celana piyamanya. Sudah diam, jangan berteriak, telingaku sakit. Protes Reiko yang masih tetap pada posisinya, tapi dia mengomel karena teriakan Aida ini memang dekat sekali dengan daun telinganya. Bapak mau apa? Minggir makanya. Aida masih memekik. Turunin celanamu. Katanya mau pipis, mau ganti pembalut.